Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Sabtu 28 Maret 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 451 ayat 1 dan ayat 4. Firman kita pada hari ini diambil dari Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini lahir dari sebuah konflik. Yesus baru saja makan bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Para ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa diri saleh mempertanyakan tindakan Yesus. Mengapa ia makan bersama mereka? Mereka berpikir bahwa orang saleh seharusnya bergaul dengan orang saleh, bukan dengan orang yang berdosa. Tapi Yesus membalik logika mereka. Mari kita gali tiga kebenaran dari jawaban. Yang pertama adalah bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus menggunakan perumpamaan yang sangat sederhana. Orang yang merasa sehat tidak akan pergi ke dokter, tetapi orang yang tahu dirinya sakit, merekalah yang mencari pertolongan. Ini adalah teguran halus bagi orang Farisi. Mereka menganggap diri mereka sehat secara rohani. Mereka merasa tidak butuh pertolongan, padahal di mata Tuhan semua manusia adalah sakit karena dosa. Hanya saja mereka yang mengakui sakitnya lah yang akan mencari tabib. Yesus tidak datang untuk mereka yang merasa cukup dengan kesalehannya sendiri. Ia datang untuk mereka yang sadar bahwa mereka tidak berdaya. Yang kedua adalah
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus secara eksplisit menyatakan tujuan kedatangannya. Ia tidak datang untuk mereka yang merasa sudah benar. Ia datang untuk mereka yang sadar akan dosanya. Ini adalah kabar baik yang terbesar bagi kita semua. Tidak ada persyaratan untuk datang kepada Yesus. Tidak perlu menjadi orang baik dulu. Tidak perlu membersihkan diri dulu. Justru dalam kondisi kita yang penuh dengan dosa dan lemah, Ia memanggil kita. Seperti seorang dokter yang mendatangi pasien yang sakit parah, bukan mereka yang sudah sehat. Yang ketiga adalah Yesus mendengarnya. Yesus mendengar tuduhan lalu menjawab dengan kasih. Perhatikanlah frasa pembuka. Yesus mendengarnya. Ia mendengar bisikan-bisikan kritik dari orang Farisi. Ia tahu bahwa mereka sedang menghakimi, tetapi ia tidak marah. Ia menjawab dengan sebuah perumpamaan yang membuka mata mereka. Dari mata kita tentang belas kasih Allah. Yesus tidak membela diri dengan marah. Ia justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menyatakan misinya, datang untuk menyelamatkan orang-orang yang telah berdosa. Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan sebuah rumah sakit. Di ruang tunggu ada berbagai macam pasien. Ada yang hanya batuk ringan, ada yang sedang demam tinggi, ada yang terbaring di tandu dengan infus di tangan. Di pintu masuk berdiri seorang dokter terkenal. Ia berkata, "Saya datang bukan untuk mereka yang hanya ingin check up rutin, tetapi untuk mereka yang sakit parah, yang membutuhkan penyelamatan." Orang-orang yang merasa sehat mungkin tersinggung, tetapi mereka yang benar-benar sakit akan berkata, "Dokter, tolong saya." Mereka tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Mereka hanya butuh kesembuhan. Yesus adalah tabib itu. Ia datang bukan untuk mereka yang merasa sudah cukup dengan kesalehannya, tetapi untuk kita yang sadar betapa kita sangat membutuhkannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib sejati. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang dengan luka dan dosa. Engkau justru memanggil kami yang sakit untuk datang kepadamu. Ampuni kami karena sering kami berpura-pura sehat. Kami takut mengakui keselamahan kami. Takut orang lain tahu betapa kami sangat membutuhkanmu. Ya Bapa, ajari kami Tuhan untuk mengakui kelemahan kami di dalam nama anak Tuhan Kristus Tuhan kami. Kasih karunia dari Tuhan Kristus dan kasih dari Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari dan sampai selama-lamanya. Amin.